Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Nanang Heru Purwoko SIK, Kepala Bagian Peralatan Biro Logistik Polda Sulut. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan 22. Dengan mengucap rasa syukur, saya akan mempresentasikan proyek perubahan yang berjudul Optimalisasi Operator Pengelola Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Jajaran Polda Sulut melalui aplikasi BIPRES. Proyek perubahan BIPRES ini beruang lingkup pada upaya percepatan penyelesaian terhadap temuan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara, serta lelang berupa selisih nilai neraca keuangan dengan jumlah barang pada instansi Polri sebesar 65 miliar antara tahun 2018 sampai dengan 2020. Temuan tersebut didasari oleh beberapa barang yang telah diterima oleh Birolog Polda Sulawesi Utara dari Slok Polri maupun Satker di lingkungan Mabes Polri karena belum diterbitkannya Administrasi Data Komputer atau ADK, dan proyek pengadaan barang bersifat multi-year sehingga tidak dapat tercatat dan terinput oleh SIMAK BMN. Berdasarkan Surat Kapolda Sulawesi Utara nomor B-27-2-Log-7-2021 tanggal 16 Februari 2021 telah tercatat 20 jenis barang belum mendapat ADK dan proyek pengadaan barang bersifat multi-years dari tahun 2015 sampai dengan 2020. BIPRES merupakan suatu proses pencatatan dan penginputan barang milik negara melalui platform digital atau elektronik yang tersimpan di dalam sistem data bank dengan menggunakan jaringan website. Khususnya barang milik negara yang tidak dapat dicatat dan diinput oleh SIMAK BMN yang disebabkan karena administrasi data komputer belum diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dan proyek pengadaan barang bersifat multi-years. Langkah tersebut sesuai dengan visi Polri yang dituangkan dalam program prioritas Kapolri nomor 4, yaitu perubahan teknologi kepolisian modern di era Polis 4.0 dalam mewujudkan Polri yang presisi. Proyek perubahan ini dilatar belakangi oleh kondisi saat ini yang belum ideal, yaitu pencatatan barang milik negara yang tidak dapat diinput ke dalam SIMAK BMN dilakukan dengan menggunakan buku manual yang disatukan dalam catatan buku agenda masuk. Keamanan buku manual sangat rentan terhadap bahaya kebakaran atau bencana alam. Loyalitas dan dedikasi kinerja operator BMN belum maksimal. Sangat memungkinkan operator menyalahgunakan wewenang dengan sengaja memanipulasi data BMN untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Catatan buku manual secara langsung tidak dapat dimonitor, diawasi, dan diakses secara mudah keberadaan BMN tersebut. Hal ini merupakan tantangan, hambatan, peluang, sekaligus ancaman bagi keberlangsungan tata kelola barang milik negara. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya transformasi dan perubahan segera terhadap kualitas operator BMN dan pengelolaan BMN dengan menggunakan aplikasi BIPRES. Peningkatan kemampuan operator BMN melalui pelatihan dan sekaligus menawarkan aplikasi BIPRES sebagai akselerasi penyelesaian selisih nilai neraca keuangan dengan jumlah barang yang menggunakan platform elektronik atau digital agar lebih mudah mengakses data, monitoring, dan pengawasan barang milik negara sebagai bahan evaluasi. Menanggapi permasalahan di atas, AKBP Nanang Heru Purwoko SIK selaku Project Leader menggagas proyek perubahan optimalisasi pengelola barang milik negara pada Satuan Kerja Jajaran Polda Sulawesi Utara melalui aplikasi BIPRES sebagai percepatan penyelesaian selisih nilai neraca keuangan dengan jumlah barang yang ditemukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Tujuan jangka pendek selama 2 bulan, yang pertama, kesepakatan bersama dan pembentukan tim efektif. Kedua, terselenggaranya forum grup diskus. Ketiga, komunikasi dan dialog bersama stakeholder dalam rangka pengumpulan materi. Keempat, terbentuknya desain dan aplikasi BPRES. Kelima, tersusunnya konsep surat keputusan aplikasi BPRES. Keenam, pelatihan operator BMN dan sosialisasi BPRES. Ketujuh, pembuatan buku pedoman dan video tutorial. Kedelapan, promosi lewat portal Tribrata Polda Sulut. Kesembilan, uji coba dan launching. Tujuan jangka menengah selama 6 bulan. Pertama, monitoring dan evaluasi. Kedua, pengembangan aplikasi. Ketiga, uji coba pengembangan transfer data ke aplikasi Simak BMN. Keempat, cetak dan distribusi buku pedoman, Skepka Polda, dan video tutorial. Tujuan panjang selama 1 sampai dengan 2 tahun. Pertama, terimplementasinya aplikasi BPRES secara berkelanjutan. Kedua, pengenalan aplikasi BPRES di lingkungan Slok Polri. Manfaat internal: 1. Memperbaiki selisih nilai neraca keuangan dengan jumlah barang. 2. Data barang milik negara tidak tercecer atau hilang dan tersimpan di data bank secara aman. 3. Memudahkan percepatan akses data barang milik negara. 4. Memudahkan pengawasan barang milik negara. 5. Semua data BMN yang terinput dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga bisa memberikan reward dan punishment kepada operator. Manfaat eksternal: 1. Meningkatnya akuntabilitas publik dalam pelaporan aset barang milik negara. 2. Terjaminnya pencatatan dan penginputan data BMN secara cepat, tepat, dan tertib. Dalam mewujudkan inovasi proyek perubahan ini dibutuhkan strategi komunikasi dan marketing melalui dialog strategis untuk menggerakkan semua stakeholder yang telah di-mapping agar mendukung dan bergerak ke arah kuadran promoter. Keberhasilan mengimplementasikan proyek perubahan merupakan gambaran aktualisasi kepemimpinan strategis. Yang terpenting dalam rangkaian implementasi ini adalah hasil pembelajarannya, yaitu 1. Sebagai pemimpin mempunyai semangat yang tidak terputus atau kewirausahaan. 2. Sebagai pemimpin mampu berinovasi dan pemberi motivasi dalam satu tim. 3. Sebagai pemimpin mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi. 4. Sebagai pemimpin mampu menggerakkan dan melibatkan semua potensi yang ada. 5. Sebagai pemimpin mampu membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder dan tim efektif. 6. Sebagai pemimpin mampu mempercepat penyelesaian dengan menyusun strategi marketing yang tepat dalam mewujudkan visi organisasi. 7. Sebagai pemimpin mampu membuka diri dengan siapapun atau organisasi lain untuk memperluas wawasan yang diperoleh dari keberhasilannya. Pada intinya, implementasi proyek perubahan ini adalah menjadi pemimpin yang mempunyai integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Kombes Pol Dr. Yusafat Sunaryanto selaku Kabag Inven Biropal Polri memberikan dukungan kepada AKBP Nanang Heru Purwoko SIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Kombes Pol Yohanes Suharmonto SIK selaku Karolog Polda Sulut memberikan dukungan penuh kepada AKBP Nanang Heru Purwoko SIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi dan salam untuk kita semuanya. Saya Komisaris Besar Okto Budi Prasetyo selaku Karo SDM Polda Sulut memberikan dukungan kepada AKBP Nanang Heru Purwoko SIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Kombes Pol Darwanto selaku SIK Polda Sulut memberikan dukungan pada AKBP Nanang Heru Purwoko. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kombes Pol Alfianus Lauli SIKMH selaku Kapolresta Manado mendukung serta menyetujui proyek perubahan yang dibuat oleh AKBP Nanang Heru Purwoko.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Saya Dr. Nova Irung Musrentu SHMH selaku Kapolres Bolaang Mongondo memberikan dukungan kepada AKBP Nanang Heru Puwoko SIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Saya Rafiq Mansur, Kepala KPKNL Manado, memberikan dukungan kepada AKBP Nanang Heru Puwoko SIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Brigadir Jenderal Polisi Yudiawan selaku PLT Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung serta menyetujui proyek perubahan yang dibuat oleh AKBP Nanang Heru Purwoko dengan judul Optimalisasi Operator Pengelola Barang Milik Negara pada Satker Jajaran Polda Sulut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Besar harapan saya untuk proyek perubahan ini bisa menjadikan suatu hal yang positif bagi Polda Sulawesi Utara. Jakarta, 8 Oktober 2021, Brigadir Jenderal Polisi Yudiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.